Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita berada di Balai BBL ya namanya. Jadi kita kesini untuk tugas kuliah sih sebenarnya ya. Jadi sekarang kita berada di BBL Lampung. Kita menuju ke tempat budidaya ya, bersama dengan teman-teman budidaya laut di BBL. Kalau dulu namanya BBL ya. Yang melahirkan jantan Pak. Teman-teman, kita berada pada fitoplankton. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah tempat di mana fitoplankton berkembang. Nah, teman-teman, di sini adalah budidaya divisi ikan kerapu ya. Nah, tapi sayangnya bukan kelompok saya, jadi nggak bisa masuk. Jadi ada yang teman masuk. Oke, kita ke Kakak Putih. Nah, ini bersama dengan kelompok saya Ahlul Jamaluddin dan satu lagi Erpan. Yang keduanya masih berada di Natar. Teman-teman, ini yang namanya kerapu batik ya, seperti batik. Nah, ini teman-teman yang namanya bawal bintang, masih kecil-kecil, jadi bergerombol kayak gini ya. Teman-teman, bisa kita lihat ini kerapu macan. Nah, seperti ini kerapu macan bentuknya. Oke, yang ini tadi yang namanya kerapu cantik. Cantik sih, emang putih-putih kok. Jadi yang putih-putih itu cantik ya. Teman semuanya di sini masih kecil-kecil ya. Nah, ada kerapu cantik, ada kerapu batik, ada kerapu macan gitu kan, dan ada juga bawal bintang yang tersedia di penampungan sini. Oke, kita lanjut ke tempat yang lainnya, lab zooplankton. Sekarang kita berada pada lab cobia. Jadi cobia ini tadi bisa sekitaran 4 kilo sampai 6 kilo, tapi ini masih kecil-kecil ya. Jadi kita lihat seperti ini. Kita berada pada lab kuda laut. Oke, ternyata kuda laut itu nggak seperti kuda yang di darat, lebih kecil ternyata. Kayak nggak pernah lihat aja ya. Oke, kita masuk teman-teman. Masuk pada lab kuda laut. Nah, kuda laut ini kok kayaknya seru deh. Coba kita lihat. Teman-teman, anakannya kecil-kecil banget loh, nggak kelihatan loh. Oke, tuh loh anak-anakannya tuh kecil-kecil. Ke ikan Nemo. Nah, ini nih ikan hias laut yang banyak orang suka, salah satunya. Oke, udah dah. Kita pada lab ikan hias sekarang Nemo ya. Oke, kita lihat. Pada budidaya ikan kakap putih. Nah, yang terakhir kita kan jadi ya seperti inilah tempatnya. Bau ikan, bau air laut ya. Oke, kita masuk ke labnya. Kami itu ada kalau di darat ini khusus menangani induk sama melihara larva sama pendederan penggodongan lah ya kegiatannya. Jadi ada induk juga. Nah, terus ada
ada juga melihara pembesarannya di keramba. Jadi kegiatannya ada dua, di sini sama di pembesaran di keramba. Pakainya pakan pelet, terus pakai runcak juga. Runcak itu apa, ikan apa? Runcak itu ikan segar. Jadi kalau induknya harus ikan segar. Wah, udah ya, induk kok satu ekor aja. Ikan runcak itu maksudnya ikan yang nggak ekonomis. Sebelum ini harus bersih, harus steril, harus apa tuh. Sebelum kita nebar larva itu semuanya harus bersih. Ini bersih, airnya pun ya maksudnya baknya bersih gitu ya. Disiapin itu ada tekniknya sebelum memulai pemeliharaan larva ya. Ini bak-baknya ini juga steril, disikat apa gitu, disiapin lah ya. Maksudnya apa? Itu untuk makanannya si rotifer. Kalau si larvanya sendiri makannya rotifer, joo. Jadi dia nggak makan itu. Kalau karena kan dia ini kan hewan karnivora, ya kan? Dia bukannya herbivore. Jadi makanannya ya joo ya. Nah joo itu kita pakainya Brachyonus. Tahu nggak? Apa? Belum tahu. Nanti cari di internet Brachyonus ya. Larva itu harus agak hijau-hijauan gitu. Nah, jadi air itu ada itu. Nah, D2 ini hari ini kita nebar, besokannya baru kita kasih Brachyonus. Kenapa kok nggak dikasih hari itu juga? Kenapa nggak dikasih pas pertamanya? Kenapa? Biar adaptasi dulu ya. Nah, karena dia masih mengandung kuning telur di badannya larva itu, jadi masih ada persediaan makanan sehingga nggak kita kasih. Jadi dia masih nyerap dari dalam badan dia sendiri. Nah besokannya baru kita kasih makanannya. Makanannya yaitu tadi joo ya, Brachyonus. Teman-teman, kita berada di proses ikan kakap putih. Nah di sini ada ikan kakap putih yang berasal dari Australia, impor ya, sekitar udah besar-besar memang indukan, dan di sini ada yang lokal. Nah satu lagi untuk tambahan, ini ada ikan kakap merah. Nah ikan kakap merah seperti ini ikannya yang sangat agresif ya, indukannya sungguh sangat agresif. Jadi ketika kita masuk ke sini, ini sengaja airnya disedikitkan karena untuk pemijahan. Nah, untuk pemijahan ini, dan di sini ada sebuah bak kecil untuk telurnya. Jadi ketika nanti sekitar jam 9 malam itu dia dinaikkan airnya dan mereka akan bertelur sendiri dan dibuai sendiri, dan telurnya itu yang bagus itu yang mengambang. Nah, yang mengambang ya bukan mengambang di atas permukaan tapi di tengah-tengah lah. Nah, itu bagus. Kemudian disalurkan ke selang ini. Nah, ke selang sini, kemudian dipindahkan ke sini. Nah, kemudian setelah itu yang namanya nanti akan menjadi larva. Setelah selesai keindukan, kita berada pada proses pembesaran larva. Jadi di sini ada kotak-kotak bak-bak ya yang untuk membesarkan larva. Larva ini yang namanya larva itu sangat kecil sekali, dia belum punya ekor, belum punya sirip, pokoknya kecil sekali. Dia itu bisa nggak dikasih makan selama kurang lebih 3 hari. Nah, kemudian setelah menjadi larva itu sekitar dikasih makan yang namanya fitoplankton. Fitoplankton ini adalah sebuah tumbuhan yang sangat kecil-kecil sekali, dan itu untuk dimakan zooplankton. Jadi fitoplankton dimakan zooplankton, zooplankton ini dimakan oleh larva. Nah, larva ini kemudian berubah menjadi benih, yang benih itu udah bisa berenang ya, namanya benih. Bedanya larva dan benih itu, kalau larva belum bisa berenang secara sempurna, tapi kalau benih itu bisa berenang secara ya seperti ikan-ikan pada umumnya gitu. Ini setelah benih-benih itu tersebut tumbuh ya, nah benih ini dikasih makan sampai hari ke-10 itu dikasih makan ya zooplankton gitu kan.
Nah, setelah hari 10 sampai hari ke-15 itu dikasih Artemia. Nah, Artemia itu kayak sejenis kutu air lah kalau di air tawar ya, kecil-kecil juga. Nah, kemudian setelah itu sampai hari ke-20 atau 25, kemudian dikasih pakan pelet yang kecil-kecil. Nah, ini termasuk beberapa bak-bak yang menampung benih-benih dari ikan kakap putih. Wilayah bebas dari korupsi. Nah, jadi syaratnya semua pelayanan, semua apapun tidak menerima apa yang gratifikasi, Pak ya. Jadi kami tidak menerima gratifikasi. Jadi kan kadang-kadang itu kami juga kami sampaikan kepada teman-teman bahwa pelayanan kami sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi kami nggak ada ini nggak ada, Pak Nur ya. Jadi kami berjalan sesuai dengan apa yang prosedur yang ada. Baik pelayanan, jangan takut-takut. Artinya kalau bapak-bapak minta pelayanan dengan kami, nggak usah ragu-ragu, nggak usah ini, kecuali kalau yang memang sudah ada standarnya kan nggak usah. Kayak tadi misalkan asrama sudah ada artinya PP-nya. Kalau telur misalnya ya sudah ada ininya kan, nggak bisa lebih dari sana ya. Jadi itu aja yang saya sampaikan. Sekali lagi tolong diinformasikan kepada yang lain bahwa di tempat kami tidak menerima gratifikasi sesuai dengan tuntutan bahwa kami akan menjadi wilayah bebas dari korupsi ya, apapun bentuknya. Mungkin saja yang saya sampaikan. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa